Saat video ini dibuat tanggal 5 Mei 2023, harga batu bara sudah anjlok di level 170 USD per tonnya. Jadi, sejak awal tahun Januari 2023, penurunan harga batu bara itu lebih dari 56%. Dan imbasnya adalah harga saham emiten batu bara semuanya kompak anjlok, mulai dari PTBA, Adro, Indi, dan lain-lain. Kira-kira apa sih penyebabnya harga batu bara anjlok sejauh ini? Dan gimana nih potensi saham batu bara untuk tahun 2023? Yuk kita bahas. Oke, menurut saya ada beberapa hal mengapa harga batu bara dunia itu turun. Yang pertama, The Fed kembali sudah mengumumkan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin. Memang tujuannya adalah untuk menekan inflasi, tapi di sisi lain hal ini akan memperlambat laju perekonomian dunia. Dan imbasnya adalah permintaan akan komoditas seperti minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara pasti akan berkurang drastis. Yang kedua, produksi batu bara dari Cina dan India sangat berlimpah ruah saat ini. Dan ini akan berpengaruh kepada permintaan batu bara yang semakin turun. Dan sebagai informasi bahwa Cina dan India ini adalah negara importer terbesar batu bara dari Indonesia. Dan saat India sudah mengumumkan akan memproduksi batu bara dalam negeri sebanyak 1 miliar ton batu bara. Nah, ini yang membuat stok batu bara dunia semakin melimpah dan berimbas kepada anjloknya harga batu bara dunia. Oke, jadi ini adalah grafik harga batu bara Newcastle ya. Yang mana kita bisa lihat di sini awal tahun 2023 harga batu bara masih berada di atas 400 US dollar. Kemudian dia mulai turun bulan Februari menjadi 250. Kemudian di bulan Maret semakin turun lagi, tapi di awal April ada kenaikan sedikit. Kemudian dia berada di harga 200 dan akhirnya sekarang di bulan Mei harga turun menjadi 170. Jadi harga sekarang itu adalah harga terendah sejak bulan Januari 2022 atau harga terendah sejak 1,5 tahun yang lalu. Dan kemudian kalau kita lihat harga sekarang itu 170 kalau saya cek mulai awal bulan Januari 2023 hanya dalam waktu 5 bulan saja harganya sudah turun sampai dengan 56%. Kemudian kalau kita lihat dari indikator MACD sepertinya masih ada potensi turun ya. Itu ditunjukkan dari volume yang merah di sini dan juga garis MACD yang posisinya di bawah garis 0. Jadi kemungkinan harga masih akan lanjut turun. Oke, sekarang kita coba cek grafik harga saham dari PTBA. Di sini terlihat ya, PTBA itu sempat ARB 2 hari. Kemudian setelah ARB dia masih lanjut turun di hari Kamis dan Jumat tanggal 4 dan tanggal 5 Mei. Dan saya cek di sini penurunannya sudah sekitar 18%. Nah, PTBA itu ARB kenapa? Karena laporan keuangan kuartal 1 sudah rilis. Dan hasilnya IPS dari PTBA untuk kuartal 1 itu turun dibandingkan dengan IPS kuartal 1 tahun 2002. Dan menurut saya kemungkinan PTBA ini akan lanjut turun menuju support di harga 3250. Dan di sini juga potensi turun itu sangat besar ditunjukkan dari volume yang semakin lama semakin besar dan juga adanya potensi dead cross. Dead cross itu yaitu EMA 20 memotong ke bawah EMA 50. Jadi kalau Anda punya saham PTBA sebaiknya hati-hati, dan jika memang PTBA itu lanjut turun dan breakdown di bawah support 3250, sebaiknya Anda cut loss dulu. Oke, berikut ini adalah grafik dari saham Adro.
Untuk saham Adro itu beberapa hari ini memang turun, tapi tidak seagresif atau penurunannya tidak sebesar PTBA. Padahal kalau saya cek laporan keuangan kuartal 1 2023 Adro, itu IPS-nya justru meningkat dibandingkan dengan IPS tahun 2022 Adro. Jadi dengan kata lain, kinerja Adro di kuartal 1 2023 itu sangatlah bagus. Dan kemungkinan Adro akan bagi dividen di akhir bulan Mei 2023 ini. Kemudian kalau kita lihat chart di sini, support terkuat Adro itu ada di harga 2650. Dan ada kemungkinan Adro akan menuju ke support itu. Nah, saran saya buat Anda yang masih pegang saham Adro, sebaiknya hold dulu beberapa hari ke depan, dikarenakan Adro punya kinerja yang bagus dan akan bagi dividen. Biasanya perusahaan yang akan bagi dividen ada kemungkinan harganya akan naik. Tapi jika harga tidak naik dan harga malah semakin turun dan tembus ke support 2650, sebaiknya Anda cut loss dulu. Oke, di sini untuk Indi tanggal 5 kemarin adalah hari ex-date dan hasilnya hari tanggal 5 kemarin, hari Jumat itu ARB 1 hari. Dan biasanya setelah bagi dividen itu perusahaan akan ARB ya. Dan misalnya seperti ITMG setelah bagi dividen di tanggal ex-date-nya, ITMG sempat ARB 2 hari. Kemudian UNTR juga sempat ARB 3 hari berturut-turut. Nah, saat ini itu Indi sedang ARB hanya baru 1 hari. Jadi ada kemungkinan besar Indi akan lanjut ARB, perkiraan saya sekitar 1 atau 2 hari lagi. Support terkuat Indi saat ini di harga 2020. Jadi semisal Indi ARB 3 kali atau turun sebanyak 21%, itu setara dengan harga 1.800. Nah, jika penurunan ini terjadi, sebaiknya Anda segera cut loss. Kemudian untuk ITMG terlihat di sini ITMG itu sudah membentuk lower high dan membentuk beberapa lower low yang baru. Jadi ITMG menurut saya sudah masuk di fase downtrend. Dan kalau kita coba ambil time frame yang lebih besar, yaitu time frame 1 weeks, di sini terlihat jelas bahwa ITMG sedang membentuk pola channeling downtrend. Nah, untuk harga saat ini itu berada tepat di support di level 29650. Dan kalau ITMG melanjutkan fase turun, maka akan berpotensi ke support selanjutnya yaitu di harga 20.000. Jadi penurunannya juga sangat besar. Oke, demikian video kali ini. Di sini saya sebutkan kembali bahwa ini adalah hasil analisa versi saya. Tidak ada paksaan untuk jual atau beli saham apapun. Jadikanlah ini sebagai bahan edukasi dan referensi tambahan untuk Anda. Anda tetap harus melakukan yang namanya do your own research sebelum mengambil tindakan untuk keputusan investasi saham Anda. So, kalau Anda suka dengan video ini, jangan ragu untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.